Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi manajemen mutu yang dasar ya. Kita membahas topik pengambilan keputusan dan teamwork di laboratorium kesehatan. Nah, ini dimulai dengan definisi ya, definisi pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang melibatkan pemilihan ya, suatu tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Proses ini umumnya melibatkan identifikasi masalah. Ya, berarti kalau kognitif berarti daya ingat. Nah, kalau kita tidak ingat suatu kejadian, suatu ilmu, suatu pengetahuan, ya tidak bisa mengambil keputusan. Berarti pengetahuan mutlak harus dimiliki, pengetahuan untuk mengambil keputusan. Makanya kesalahan keputusan terjadi karena kurangnya proses kognitif dilibatkan ya. Bisa berupa pengalaman, bisa berupa proses daya ingat ilmu dari sekolah atau kuliah begitu ya. Bisa dari pengalaman hidup, bisa ya. Jadi tidak semua yang kuliah ke kampus itu memiliki latar belakang pengetahuan yang sama, pasti bakal beda-beda tergantung sekolahnya ya. Nah, prosesnya biasanya seseorang ini sebelum mengambil keputusan adalah identifikasi masalah. Mau mengidentifikasi dulu apa sih masalahnya gitu ya. Kemudian dikumpulkan informasinya, bisa kuantitatif berbentuk data-data, angka-angka ya atau persentase, bisa berbentuk narasi atau informasi singkat hasil wawancara, diskusi. Nah, itu bisa ya sebagai sumber data untuk memperoleh informasi. Kemudian dibuatlah evaluasi alternatif dan memilih solusi yang dianggap paling tepat, kondisional ya, tergantung kondisi. Ini ada beberapa teori. Yang pertama, teori utilitas subjektif yang diharapkan atau SEO ya. Dikembangkan oleh Savage ya. Teori ini menyatakan bahwa seseorang memiliki alternatif yang memaksimalkan penggunaan secara subjektif. Jadi saya bisa memecahkan ini versi saya ya, versi saya sendiri. Dengan masalah yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda, orang lain atau teman Anda akan menggunakan sudut pandang dia untuk menyelesaikan masalah ya. Nah, kemudian teori menurut saya sih, saya yakin, nah itu probabilitas ya. Menurut saya sendiri, makanya disebut subjektif. Tapi menurut yang lain belum tentu tepat menangani masalah ini ya. Misalkan masalahnya terkait dengan kesehatan, menurut dokter sudut pandangnya solusinya begini, menurut TLM atau lab medis begini. Nah, itu beda sudut pandang, itu utilitas subjektif. Yang kedua, teori prospek dikembangkan oleh Kahneman dan Spersky. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang bisa mengambil keputusan ini pada situasi yang melibatkan risiko ya. Teori ini tentu saja menekankan bahwa seseorang itu harus cenderung menghindari kerugian. Jadi sudut pandang untung rugi ya. Kalau tadi sudut pandang tanpa melihat untung rugi, yang jelas menurut saya itu efektif. Itu teori utilitas subjektif. Yang kedua, teori prospek ini berkembang seiring dengan orang mulai tahu bahwa resiko kefatalan, resiko kesakitan itu berdampak ekonomi, berdampak berkurangnya penghasilan karena sakit, tidak bisa kerja. Nah, orang akhirnya berpikir solusi yang resikonya minim. Orang memilih pekerjaan yang cari aman begitu ya. Nah, ini contoh-contoh pengambilan keputusan secara individu. Secara individu itu keputusan ada di level perorangan diri sendiri. Saya mau hidup seperti ini. Ini tidak melibatkan pasangan hidup, tidak melibatkan anak, istri, tetangga dalam mengambil keputusan.
keputusan, karena ini masalah pribadi gitu ya, masalah yang harus dipecahkan oleh diri sendiri. Nah itu. Kemudian yang kedua ada definisi dari teamwork. Tadi kan kita definisikan pengambilan keputusan dari sisi personal dulu ya. Nah sekarang bagaimana kalau masalahnya ini menyangkut hajat orang banyak atau kepentingan orang banyak. Berarti kan tidak bisa diselesaikan dengan sudut pandang sendiri. Harus diselesaikan dengan sudut pandang orang-orang yang terlibat, begitu ya. Teamwork adalah proses kolaboratif ya, kolaboratif. Kolaboratif itu kerja sama antara individu dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaboratif itu ada saling memetik manfaat ya. Saya collab sama yang menurut saya punya potensi kelebihan di matematik. Nah, si teman saya punya kelebihan di kimia. Ketika saya menemukan masalah tentang kekimiaan, nggak mungkin saya bisa pecahkan itu. Jadi saya harus kolaborasi dengan dia. Gitu. Sebaliknya, dia juga tidak akan berkolaborasi dengan saya, si ahli kimia ini dengan ahli matematik. Tidak akan berkolaborasi kalau menurut dia dan saya belum memerlukan keterlibatan kamu untuk menyelesaikan masalah si orang kimia gitu ya. Taruhlah ada limbah pabrik keluar dari pabrik, orang kimia pasti lebih tahu gitu. Tapi orang kimia punya masalah. Kata orang kimia, ini limbah bisa gak ya diprediksi? Dan kalau debitnya sekian yang keluar, kira-kira curah hujan dan potensi banjir sekian bisa gak dihitung prediksinya bulan depan dengan data-data yang sekarang. Nah, orang kimia kurang paham tentang teori probabilitas di matematik. Nah, si orang matematik akhirnya diajak kolaborasi, ya, diajak kerja sama. Oke, tujuannya sama. Si orang matematik ingin menyelesaikan masalah limbah juga, karena dilibatkan, diminta oleh wali kota misalkan, diminta oleh RT, RW setempat, akhirnya terjadi kolaborasi karena ada tujuan yang sama. Nah, itu kata kuncinya, tujuannya harus sama. Kolaboratif itu tidak akan terjadi kalau tidak punya tujuan yang sama. Menyamakan tujuan yang sama ini yang butuh seni, ya, mendekati orang karena dia punya pikiran, dia punya watak. Belum apa-apa kita nggak sopan ngedeketinnya, main nyuruh-nyuruh. Nah itu seni, makanya disebut seni ya. Karena tidak diajarkan di sekolah, tapi ditemukan sendiri potensi saya ini seperti apa. Kemudian proses ini tentu saja melibatkan komunikasi yang efektif. Saya nggak usah banyak bicara dengan dia. To the point, sampaikan masalahnya seperti ini. Kira-kira membagi tugasnya bagaimana? Koordinasi, ya. Yang kira-kira bagian kimia saya yang ngerjain lah ya. Berapa diperlukan larutan penetralnya. Itu saya yang nyari jenis penetral limbahnya apa. Nah, dia yang nyari. Oke, saya yang bagian ngitungnya ya nanti. Nah, itu koordinasi. Nah, di saat ada masalah yang sama di RT yang berbeda, di RW yang berbeda, dia juga akan melakukan kolaborasi lah. Saya udah enak kerjasama sama dia, akhirnya saling ketergantungan. Kemudian komitmen bersama terhadap tujuan tim. Ya akhirnya apa? Tujuan masyarakat tercapai, tujuan si ahli kimia tercapai, tujuan si ahli matematik pun tercapai. Gitu ya. Ini ada beberapa model teori teamwork ya. Yang pertama model input proses output dikembangkan oleh McGrath ya. Model ini menjelaskan bahwa efektifnya tim dipengaruhi oleh faktor input. Misalkan karakteristik anggota tim sama-sama sesama TLM ya, sesama ahli teknologi laboratorium medis. Nah, ini lebih cepat terbentuk teamworknya karena sudah ada kesamaan sudut pandang. Nanti celotehannya, ngobrolnya bakal tentang ke TLM-an dulu pasti ya. Kemudian
ada sumber daya, ini D3, D4, D1, nah itu semua berkumpul. Itu faktor input penting ya. Jadi kalau saya kerjasama dengan D3 harus seperti apa, kalau dengan S2, TLM seperti apa. Nah itu penting dipelajari dulu karakter orang ya. Kemudian prosesnya misalkan pengambilan keputusannya bagaimana nih, mau dikoordinir siapa, terus mekanismenya mau voting, mau jebret aja, siapa pendapat yang paling bisa dicari mufakat ya. Mufakat itu ada pendapat yang paling bagus tetapi semua setuju bahwa itu solusi yang tepat. Itu mah tanpa hitung voting ya, tanpa ketika ada orang nih idenya bagus nih, si A juga bilangnya idenya bagus, ini si Z ini, nah si D juga bilang ini bagus idenya, nggak usah di voting, itu mufakat saja gitu ya. Nah, dan outputnya adalah kepuasan anggota. Ah, saya mah nggak mau collab lagi sama dia. Saya mah nggak mau ikut kegiatan lagi sama dia. Nggak enak, dia mah main nyuruh-nyuruh. Nah, itu tidak ada kepuasan anggota. Kenapa outputnya buruk teamwork itu? Biasanya kalau teamwork yang bagus, ketika ada kegiatan lagi, dia pinginnya timnya sama itu lagi. Dikasih tugas sama dosen, timnya si A, B, C, D, E. Kalau kompak dia pinginnya A B C D E lagi, nggak mau A B C D Z, nggak mau orangnya pingin itu lagi karena sudah enak. Nah itu kalau bahasa ini mah, aduh sudah satu circle. Nah circle itu input ya, circle itu input. Makanya orang-orang yang jadi leader, jadi pemimpin di teamwork biasanya bisa mempengaruhi orang skillnya. Kadang dia nggak bisa apa-apa gitu ya, tapi dia mampu mempengaruhi orang ya. Influencer tuh gampang ya mengumpulkan orang. Nah, itu teori model input proses output. Yang kedua, teori identitas sosial. Dikembangkan oleh Tajfel dan Turner. Teori ini menjelaskan bahwa bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota suatu kelompok dan bagaimana identitas sosial ini mempengaruhi perilaku mereka dalam kelompok. Teori ini melihat bahwa seseorang cenderung mendukung anggota kelompok mereka sendiri dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Ya, nah ini yang disebut dengan satu circle gitu ya. Satu circle, saya mah sesama pe, peminat Mobile Legend gitu. Padahal lagi kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Nggak ada hubungan sama game gitu. Tapi karena sering komunikasi, sering udah enak lah tiktaknya gitu ya, dengan si orang-orang ini. Nah, di dunia nyata pun dia menyatakan bahwa itu eh, enak gitu. Nah, itu teori identitas sosial. Ya, ini yang banyak dipakai oleh influencer. Kenapa mereka begitu mudah jadi anggota dewan, jadi pejabat, jadi apa? Karena kuatnya identitas sosial mereka. Ya, saya tuh pokoknya mah si bapak ini aja gitu ya. Tanpa mikir panjang itu ya. Kalau identitas sosial beda dengan pencitraan, beda ya. Kalau pencitraan itu ada durasi ya, ada durasi, di target nih pencitraan setahun, nanti efeknya tahun kedua gitu. Nah, tapi kalau identitas sosial enggak, dia tidak mengenal waktu ya. Dia terus aja menjadi dirinya sendiri. Nah, makanya tidak ada pensiun. Kalau model input proses output banyaknya dipakai di kantoran kolaborasinya. Tapi kalau sudah pensiun dari kantor, dari dinas, dia belum tentu itu mau teamwork ya, menyelesaikan masalah-masalah. Belum tentu karena itu mah alasan organisasi atau birokrasi. Nah, kalau identitas sosial enggak, dia terus panjang ya. Udah pensiun pun dia terus saja di komunitas dia gitu ya. Nah, itu yang paling mudah. Tapi teamwork ini bisa jadi bahaya ketika teamworknya dengan keburukan gitu ya. Circle. Contoh beberapa orang yang destruktif gitunya, kita berkumpul untuk menghancurkan seseorang. Nah, itu yang tidak diharapkan ya. Banyak sekarang ada identitas sosial perkumpulan X ya, kerjanya tuh pokoknya negatif gitu ya kerjanya. Kemudian apa sih jadinya hubungan antara pengambilan keputusan dan teamwork ya? Pengambilan keputusan merupakan elemen penting dalam teamwork karena tim itu menjadi tidak terorganisir.
kemudian tidak terjadi pencapaian tujuan kalau tidak ada pengambil keputusannya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, model konsensus, voting, delegasi. Itu beberapa model pengambilan keputusan. Nah, yang mana yang efektif tergantung kondisi ya, termasuk prioritas resiko. Tadi kan ada model resiko, ada model satu lagi itu apa ya tadi. Nah, perspektif pribadi itu ya. Nah, ini dengan adanya model konsensus, semua anggota mencapai kesepakatan bersama ya. Konsensusnya oke, jadi gimana nih? Kamunya bilang begini, si ini bilang begini. Nah, kalau voting ini biasanya dipakai untuk keputusan-keputusan yang strategis tetapi tidak kritis ya. Nah, kalau model delegasi ini wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada satu atau dua orang. Ini di lab klinik sering dipakai ya, di lab klinik. Ini sering dipakai, terutama D4. Mendelegasikan dari dokter patologi klinik untuk penyerahan hasil, penandatanganan hasil pada pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang dipercaya si TLM ini sudah berpengalaman dan sudah dapat kredensial atau kewenangan untuk pengetahuan di bidang pelaporan hasil. Tapi bukan berarti dikasih delegasi itu dikasih wewenang, bukan. Bukan pemindahan wewenang delegasi itu, tapi sebagian tugas gitu ya. Jadi walau bagaimanapun seorang D4 TLM tidak bisa mengganti posisi dokter patologi klinik gitu ya. Nah, itu jadi beda, bukan berarti mengambil alih posisi dia sebagai kepala laboratorium. Tidak begitu ya, delegasi itu. Per spesifik pekerjaan. Kemudian pengambilan keputusan di lab. Ya, ada beberapa keputusan yang krusial atau kita itu sebenarnya jadi orang ngambil keputusan di mana saja sih di lab kesehatan itu. Pertama, di lingkup kepemimpinan publik. Apa nih kepemimpinan publik? Pada level ini pengambilan keputusan berfokus pada kebijakan dan strategi dari laboratorium kesehatan secara utuh ya. Jadi dari skup kegiatan laboratorium baik dengan eksternal maupun di dalam internal. Nah, ini contohnya penetapan standar mutu. Saya ingin kesalahan pasien itu dikurangi jadi 10%. Nah, itu apa? Itu kepemimpinan publik. Jadi kalau Anda jelek kepemimpinan publik, baru ngomong, baru menyampaikan rencana aja udah gak dianggap. Ya berarti Anda belum bisa jadi seorang pemimpin publik. Anda tidak dipercaya oleh perawat, oleh komite medik. Nih saya perlu alat lab gini 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 gini. Karena mau akreditasi gini, enggak diwaro gitu ya. Nah, berarti Anda belum punya kepemimpinan publik. Nah, itu tidak semua orang dapat skill itu ya. Kemudian pengadaan alat reagen, ini penting. Koordinasi dengan dokter. Dokternya nanti yang berproses. Makanya dokter PK, patologi klinik, di laboratorium patologi klinik, itu punya kepemimpinan publik, harus punya kepemimpinan publik. Jadi bukan kita yang memproses pengadaan, tetapi kepala labnya. Jadi kepemimpinan publik dipegang oleh kepala laboratorium kalau di rumah sakit. Kalau di puskesmas ya TLM sendiri. Ya, kepemimpinan publiknya mungkin bisa diserahkan ke kepala puskesmas yang kadang perawat, bidan, TLM, SKM, ya, puskesmas ataupun dia dokter sendiri, dokter umum ya. Nah, itu kepemimpinan publik itu rata-rata kurang di TLM karena belum ada jenjang S2 dan S3 yang mampu bentuknya tuh membuat advokasi ya, membuat suatu kebijakan, bentuknya mengelahirkan kebijakan, oh lab ini pengadaannya harus begini begini begini, nggak bisa gitu ya kalau belum punya posisi pendidikan atau kualifikasi yang cukup. Nah, kemudian lingkup pemilihan publik ini wewenangnya banyak dipegang oleh dokter patologi klinik. Kalau di lab klinik, kalau di lab kesmas ada yang dokter spesialis patologi klinik, ada yang public health gitu ya. Nah, ini yang S2 atau relevan gitu ya kebanyakan. Karena memang dia butuh pengetahuan,
mental leadership atau kepemimpinan yang cukup ya, makanya harus aktif di organisasi, karena latihan untuk menjadi seorang leader itu di situ ya, sabar menghadapi yang mencela, yang tidak suka, itu mental kepemimpinan yang harus dibangun untuk kepemimpinan publik. Jadi jangan bagus di kandang, tetapi dengan mitra, dengan perawat, bidan, dokter itu bisa collab ya. Mereka knowledge, merekognisi bukan mengelola ya, menghargai kita, menghormati kita, reflect gitu ya, respect. Nah, kemudian kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan di lingkup pengambilan keputusan operasional. Nah, Anda harus bisa D4 memimpin 10 TLM D3. Ini harus diberdayakan bagaimana, harus dibagi shift bagaimana supaya adil pengambilan keputusannya. Ini kira-kira pakai voting atau pakai mufakat atau pakai apa, itu silahkan didiskusikan gitu ya. Nah, ini lingkup operasional, jadi mengelola kegiatan yang ada di lab sendiri. Jadi jangan ngatur-ngatur perawat karena kita sedang di internal. Nah, itu kepemimpinan pengambilan keputusan di level operasional. Begitu ya. Oke, petugas KIC mau siapa? Yang penanganan spesimen mau siapa? Nah, itu pengambilan keputusan yang di internal lab. Makanya disebutnya ini orang punya kepemimpinan operasional yang baik tidak? Kalau tidak, labnya kacau. Berarti pengambilan keputusan dan kepemimpinan di operasionalnya kurang bagus. Wewenangnya dan tanggung jawabnya yang pertama dokter kepala lab. Jadi tidak semua dokter kepala lab bisa turun sampai bawah ya. Ngatur-ngatur shift segala gitu. Makanya ada analis senior atau TLM senior yang bertanggung jawab untuk mengatur itu. Siapa yang jadwal cek kimia klinik, hema, ini semua diatur oleh petugas lab senior. Nah, itu wewenang dan tanggung jawabnya harus jelas kalau di internal karena ini menyangkut pekerjaan. Kalau tidak jelas nanti di lab itu suka-suka gitu ya. Saya mah pokoknya ngabsen datang ngerjain ini ngatur sendiri gitu. Nah, ini tidak ada teamwork kalau begitu ya. Harusnya mengatur, pokoknya saya mah bagian ini karena ditugaskan oleh koordinator ini. Saya dapat surat tugas, surat keputusan dari kepala laboratorium bahwa tugas saya ini, tupoksinya ini, tugas pokok fungsinya ini, dan saya bekerja untuk 1 tahun di bagian ini. Nah, harus dibuatkan dokumen SOP atau surat keputusan ya, SOP, panduan dan sebagainya. Itu tugas Anda sebagai D4 dan harus disetujui oleh kepala lab bahwa ya itu betul ngaturnya kayak gitu, tanda tangan, lalu dibagikan ke teman-teman Anda. Nah, itu lingkup operasional atau internal. Nah, lingkup lintas sektor yang terakhir ya. Lintas sektor ini biasanya berkaitan dengan antar sektor di dalam laboratorium kesehatan. Contohnya ketika ada wabah kayak COVID ya, kemarin tuh pandemi. Jadi terlibat TLM akhirnya ngambil swab, ngerapid, collab dengan perawat, collab ke stasiun kereta api, terus kemana-mana gitu ya. Itu contoh dalam penanggulangan wabah. Nah, komandonya ada pengambilan keputusan terhadap hasil ini positif negatif ya Anda gitu ya sebagai TLM yang ngerapid. Nah, yang surveillance epidemiologi kita kerjasama dengan Kesmas. Nah, itu lintas sektor atau dengan peneliti-peneliti dari BRIN ya, Badan Riset Nasional ya. Nah, itu kita ngasih real sampel, misalkan dia nyiptain alatnya, kita yang uji ke pasien, POCT ya, alat glukometer yang deteksi dini, wearable, dites, oh ternyata ke pasien banyak ngaconya, nah kita kasih feedback ke dia. Nah, itu kerjasama lintas sektor atau teamwork. Nah, tetap harus bisa ngambil leadership. Pak, itu leadershipnya di mana ya kalau lintas sektor kayak gitu? Leadership itu bukan berarti jadi pemimpin, pengambil keputusan, tetapi kita jadi anggota yang baik pun itu sudah kategori leadershipnya baik karena menjadi anggota yang baik, yang patuh dengan keputusan yang sudah diputuskan. Leadership itu bukan pemimpinnya yang salah. Kalau ada suatu keputusan kacau,
Yang disalah pun nggak bisa pemimpinnya, yang disalahkan termasuk anggotanya juga harus merasa salah. Kenapa udah tahu salah kalian biarkan gitu ya, itu eh, apa eh, makna leadership yang sebenarnya. Jadi kebayang kalau satu kelas semuanya jadi ketua kelas, kalau pengertian leadership sesempit itu salah. Kalau seseorang punya jiwa leadership harus siap dipimpin dan harus siap memimpin. Itu ya. Dan tadi mau pakai model yang mana? Model resiko atau mau model perspektif saja? Input proses output ya. Jadi ngikuti penugasan aja. Nah, itu input proses output. Tapi kalau model resiko ini untungnya buat saya apa ya? Kalau tidak dilakukan ruginya apa gitu ya. Nah, itu contoh pendekatan-pendekatan yang tadi itu dipakai lagi. Nah, ini contoh lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Dokter biasanya mewakili lab pada forum koordinasi misalkan Cimahi Sehat. Ya, ada program Cimahi Sehat dari wali kota. Nah, dia mewakili. Kemudian petugas labnya ditugaskan pada pemeriksaan TB ya sebagai perwakilan untuk pelatihan mikroskopis TB misalkan. Nah, itu dalam program yang dicanangkan oleh negara, Kementerian Kesehatan, donor, NGO, ya, organisasi non-profit seperti USAID atau American Aid, ya. Ya, USAID itu American Aid atau Australian Aid. Nah, itu NGO-NGO yang concern dengan HIV, TB, gitu ya, tuberkulosis. Nah, itu lintas sektor tuh ya. Jadi Anda tidak semua melulu diam di lab begitu ya, kadang diminta terlibat. Kemudian personil lain ya yang harus Anda rangkul adalah tenaga admin, TU ya, tata usaha, mengelola, kemudian cleaning service itu tetap juga harus dilibatkan. Kalau tidak nanti dia kurang paham, kurang tahu ya dengan rencana-rencana kita. Kesimpulannya, pengambilan keputusan di lab kesehatan itu merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Kompleks itu melibatkan orang, pengetahuan, pengalaman, seni memimpin, kemudian seni komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan yang tegas, begitu ya. Kemudian sifatnya dinamis karena apa? Hari ini mungkin efektif keputusannya, tapi besok belum tentu, tergantung kondisi. Kemudian bisa melibatkan berbagai tatanan, bisa tatanan publik ya, umum, bisa tatanan operasional di internal lab, bisa tatanan lintas sektor, antar departemen, antar lembaga, dan antar program kesehatan. Keberhasilan pengambilan keputusan bergantung pada adanya informasi yang akurat. Nah, jadi Anda harus jago data science, mengelola data menjadi informasi ya. Makanya kalau orang pemimpin yang bagus, dia selalu menggunakan data gitu. Yang efektif tentu saja komunikasi yang tidak panjang ya. Dan kerjasama baik itu antar semua pihak terkait, baru terjadi pengambilan keputusan. Tugasnya, buatlah video presentasi. Di sini ada clue, jelaskan kewenangan orang pengambilan keputusan di lab ya, orangnya. Berarti mau TLMD3 atau D4 silahkan, mau dokternya yang dieksplor silahkan. Ini bentuknya monolog, Anda hanya menceritakan hasil mempelajari peraturan Menteri Kesehatan dari 2010 sampai sekarang. Silakan di searching dulu, baru nanti Anda buat narasi pendek ya, minta diringkas lah ke AI, bisa ke Gemini, bisa ke ChatGPT ataupun fasilitas apa silakan. Kemudian Anda diminta menarasikan sendiri kayak live IG gitu ya, tapi saya tidak minta live IG. Anda cuma ngerekam selfie sendiri ngomong ke HP. Kemudian share linknya ke saya gitu ya, ke email ini. Nanti boleh dikoordinir linknya saja, tidak usah ngirim video ke saya ya. Jadi Anda biasa nyimpan di Google Drive, boleh link Google Drive-nya aja dikumpulkan. Jadi nanti nama filenya npm ya, nama filenya bisa dikelola oleh PJ kelas masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
terkait dengan materi awal ya tentang pengambilan keputusan dan teamwork dalam sistem manajemen mutu.